Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 MTS PSA An-Nur yang saya banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga pandemi ini segera berakhir. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pertemuan yang lalu, kita mempelajari tentang perumusan dasar negara. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang bab 2, yaitu norma dan keadilan. Kira-kira ada yang sudah baca belum ya? Oke, dibuka dulu LKS-nya tentang norma dan keadilan. Yang pertama akan kita pelajari tentang pengertian norma. Apa sih pengertian norma itu? Ada yang tahu? Iya, norma. Pengertian norma ialah yang pertama, norma yaitu suatu aturan yang digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia. Diulangi lagi ya. Pengertian dari norma yaitu suatu aturan yang digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia. Jadi, setiap manusia bertingkah laku diatur dengan norma. Yang kedua, macam-macam norma. Macam-macam norma berarti norma itu ada banyak. Ada berapa? Di LKS ada 4. Norma yang pertama ialah norma agama. Norma yang kedua, norma kesusilaan. Norma yang ketiga, norma kesopanan. Terakhir, norma yang keempat yaitu norma hukum. Kita bahas yang pertama, norma agama. Norma agama ialah aturan yang berasal dari Tuhan. Jelas sekali, aturan yang berasal dari Tuhan, contohnya sholat, mengaji, puasa. Sanksinya apa? Apabila tidak sholat, apabila tidak puasa. Sanksi atau hukuman dari norma agama ialah diberikan setelah orang itu meninggal dunia. Jadi hukumannya tidak langsung. Yang kedua, norma yang kedua yaitu norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan ialah aturan itu berasal dari hati nurani. Diulangi lagi ya. Pengertian dari norma kesusilaan yaitu aturan dari hati nurani. Kalau sudah aturan dari hati nurani, contohnya apa? Contohnya saja, misal berkata bohong atau tidak jujur, itu kan yang tahu dari hati nurani sendiri. Nah, kalau hati nurani sendiri, sanksinya apa? Sanksinya ialah merasa bersalah. Karena yang tahu bersalah atau tidak, yang tahu berbohong atau tidak, ialah diri kita sendiri. Norma apa tadi? Norma kesusilaan. Pinter. Norma yang ketiga, kita bahas norma yang ketiga. Norma tadi adalah aturan. Norma yang ketiga, apa itu dilihat? Ialah
norma kesopanan. Nah, kalau sopan berarti apa pengertiannya apa? Aturan yang berasal dari masyarakat. Aturan itu berasal dari masyarakat. Contohnya apa? Norma kesopanan. Dengan orang tua harus sopan. Bila pergi sekolah berpamitan, cium tangan. Apabila ada orang yang lebih tua, kita lewat harus menundukkan kepala, bilang permisi, seperti itu. Nah, semua norma itu kan ada sanksinya, ada hukumannya. Bila melanggar norma kesopanan, maka hukumannya dikucilkan masyarakat. Nah, terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum pengertiannya aturan yang berasal dari pemerintah. Jadi aturan itu berasal dari pemerintah. Contohnya apa? Melanggar tata tertib lalu lintas. Nah, contohnya seperti itu. Hukumannya apa? Hukumannya yang berat itu bisa ditilang sama polisi. Yang paling berat bisa dipenjara. Norma hukum ini norma yang paling tegas karena bersifat tegas dan memaksa. Demikian, kurang lebihnya Bu Endang mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat, dipelajari lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa selalu belajar dan berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Semoga kedepannya kita dapat belajar dengan nyaman, bisa bertatap muka lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.